Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, diduga berbohong saat bersaksi karena keterangan yang berbelit-belit. Apakah ancaman bagi kesaksian palsu dan ada apa di balik kebingungan Susi? Kami akan membahasnya bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Sudirman, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Kirdi Putra, pakar Miko Ekspresi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Prof. Hipnu. Ya, selamat sore, Pak. Baik, Prof, melihat keterangan dari ART Ferdy Sambo, Susi yang berbelit-belit, bahkan majelis hakim menudingnya berbohong. Apakah Susi ini berpotensi ditetapkan sebagai tersangka, Prof? Ya, sesuatu keterangan berpotensi sebagai saksi palsu itu kalau seseorang bertahan pada pendapatnya ketika ada suatu klarifikasi terhadap saksi yang lain. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau memang masih pada diskusi terkait dengan hakim yang berbohong itu kan karena kesaksian yang dalam BAP itu tidak selaras dengan apa yang diterangkan oleh keterangan saksi, kan begitu. Yeah. Oleh karena itu keterangan di dalam saksi ini itu sebetulnya sebagai klarifikasi apakah betul yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Tampaknya saudara saksi S ini berbeda. Lah, inilah yang ada suatu bertolak belakang bahwa kesaksian yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam hari perkuat terhadap dakwaannya, tapi tampaknya akan sedikit melindungi terhadap ritme kehidupan Bu PJ yang ada di tempat. Disinilah yang tidak ada keselarasan antara keterangan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan di depan persidangan. Nah, kalau sampai pada suatu keterangan yang tetap bersikukuh pada pendapatnya, ya masuk kena sumpah palsu, dapat dituntut dengan nanti pasal 174 KUHP, artinya hakim bisa memerintahkan. Tapi itu baru sepihak loh Mas, sepihak. Karena ternyata dari hasil pemeriksaan konfrontasi dengan saksi yang lainnya yang menyatakan tidak benar apa yang disampaikan oleh saksi, akhirnya mengelak. Nah, inilah bagian dari cara sebetulnya yang bagus sekali dari majelis untuk melihat bahwa suatu keterangan itu betul-betul harus betul jelas, sehingga ada sedikit mengancam itu bisa, karena dalam rangka untuk mencari kebenaran material. Karena dalam suatu persidangan sebetulnya nggak boleh mengancam, apalagi menyudutkan, karena konsep keterangan yang di dalam persidangan itu kan pemeriksaan berdasarkan asas akusatur, bahwa artinya semua itu menjadi sebagai subjek yang sama. Tapi kalau memang permasalahan ada suatu tanda petik bersikukuh apa yang disampaikan di BAP dan apa yang dinyatakan kok tidak selaras, ya memang hakim meminta kepastian. Tapi begitu kepastian ternyata bersikukuh, ya bisa diancam dengan sumpah palsu. Ini sering terjadi dalam suatu keterangan itu Mas, karena apapun saksi yang disampaikan itu ada ikatan terhadap ya keluarga FS, sehingga mau tidak mau ikatan yang begitu dekat itu begitu mendengar, begitu menyampaikan keterangan pada waktu itu di BAP, sekarang baru pikir, oh ya berarti saya memberatkan Bu PC dong, berarti memberatkan diri dong. Ini yang perlu ada klarifikasi. Begitu Mas dari saya. Oke, baik. Nampaknya Pak Kirdi Putra juga sudah bergabung bersama kita. Saya sapa. Selamat sore Pak Kirdi. Selamat sore Mas. Oke, selamat sore Pak Hipnu. Ada Prof. Hipnu dan Davi dan Stefani di studio. Pak Kirdi, tadi kita bicara tentang keterangan Susi di persidangan yang tidak konsisten. Kalau dari pantauan Anda, dari ekspresi yang dikeluarkan Susi ketika memberikan keterangan di persidangan, itu sebenarnya apa yang ia rasakan saat itu? Apakah ada tekanan, ataukah takut, atau seperti apa dari ekspresinya? Ekspresinya di awal itu justru cenderung datar ya. Jadi cenderung bahwa ekspresi yang ditampilkan itu cenderung nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan sedih, nggak ada apapun, datar gitu. Walaupun kalau kita perhatikan bahwa tangan kirinya itu ditekuk di bawah tangan kanan yang memegang mic. Ini adalah salah satu penanda yang namanya kita bilang bahwa holding gesture. Holding gesture adalah saat seseorang ketika dia lebih cenderung stres misalnya karena tertekan, maka dia akan butuh pegangan pada sesuatu. Sehingga ketika dia pegangan pada itu dia lebih bisa tenang gitu. Nah, namun kalau kita perhatikan semakin dia dicecar oleh pihak majelis hakim gitu ya, ditanya masuk akal apa enggak gitu ya, kamu bohong segala macam gitu. Kita bisa melihat beberapa kali kemudian Susi ini meneguk ludah
gitu. Loh, seberapa penting sih lagu Bunda ini pertanyaannya? Gini, ketika seseorang dia stresnya bukan karena stres misal pekerjaan, bukan. Stres karena dia menutupi sesuatu, stres karena dia melakukan kecenderungannya namanya desepsi atau menyatakan sesuatu yang tidak benar atau simpan nama dia, maka bibir, mulut dan tenggorokan itu cenderung akan berubah secara fisiologis menjadi lebih kering. Jadi dia butuh untuk menelan ludah. Dan itu terlihat semakin ke belakang itu semakin beberapa kali semakin muncul loh, ya. Nah, tapi yang paling menarik dari semuanya adalah ketika dia dikonfrontir oleh Kang Baradae, Eliezer, coba kita perhatikan bahwa bahasa tubuhnya langsung berubah 180 derajat. Dia langsung nunduk menghindari paparan visual. Paparan visual adalah apakah melihat atau dilihat oleh seseorang, oleh Baradae Eliezer sendiri. Nah, sementara kalau misalnya seseorang itu menyatakan sebuah kebenaran, saya nih misalnya di posisinya Susi dan saya berkata benar, maka ketika saya dikonfrontir seseorang yang buat saya dia yang bohong, maka saya akan menatap orang itu atau melihat ke arah majelis hakim, menatap ke arah JPU, yaitu apa yang namanya isi asking for help gitu loh, confirming gesture, dia minta tolong gitu seolah-olah saya mau ngomong sesuatu nih, saya mau mengkonfront orang ini lagi, tapi itu tidak dilakukan, dia benar-benar menghindari total. Baik. Nah, itu yang sangat terlihat dari gestur yang ditampilkan oleh Susi. Baik, Pak Kirdi, dalam beberapa jawaban Susi ini juga kadang-kadang menjawab langsung pertanyaan dari hakim, kadang-kadang diam cukup lama, bahkan menjawab lupa atau tidak tahu. Ini yang membuat publik kemudian menuding Susi sudah menghafal jawaban-jawaban yang ia siapkan. Kalau dari analisa Anda seperti apa? Ini kan sepertinya nggak butuh saya ya untuk analisa karena sangat terlihat gitu loh. Jadi gini. Kalau kita perhatikan banyak sekali kalau diskusi ketika saya geser sedikit polanya, yang kita lihat polanya. Kalau kita perhatikan majelis hakim itu beberapa kali nanya ke dia, masuk akal, coba jawab, masuk akal apa enggak gitu. Terus kemudian ditanya, kamu begini atau begini, kamu begini atau begini gitu. Dan Susi tidak langsung menjawab. Nah, menariknya itu kita berhenti dulu di situ, kita ambil sebuah studi kasus lain. Ketika Susi ditanya, ketika menceritakan tentang ajudan-ajudan, jadi ada kata-kata hakim saya masih ingat banget, masa kamu nggak kenal ajudan-ajudan itu gitu. Terus kemudian atau kamu disuruh. Susi itu dengan serta-merta lugas dia bisa bilang tidak Pak Hakim, gitu, tidak yang mulia gitu. Langsung. Sementara yang lain tidak dijawab. Padahal ini masih dalam satu rangkaian komunikasi. Artinya ada perbedaan pola yang sangat jelas di mana ketika yang bagian-bagian tidak menjawab bisa jadi diartikan bahwa dia tidak berani menyampaikan karena satu tidak masuk di dalam skenario yang kemudian harus dia sampaikan, dan atau yang kedua bahwa kalau dia jawab maka dia harus menutupi sebuah kebohongan dengan kebohongan lain yang kemudian dia jadi blunder sendiri. Karena ini sudah sangat umum di kalangan para investigator, auditor atau orang-orang yang berkaitan dengan penyidikan bahwa kalau ada seorang terperiksa, tersangka atau terdakwa, itu biasanya untuk cara dia menghindar adalah dengan melakukan tiga hal. Satu, diam saja ketika ditanya. Kedua, mengatakan tidak tahu. Atau ketiga, mengatakan tidak ingat. Padahal kalau itu sebuah peristiwa yang hari-hari dia lakukan, contoh berada di dalam rumah, dia sudah nggak perlu mengingat, dia langsung keluar dari bawah sadarnya secara langsung spontan. Itu yang terjadi sebetulnya. Oke, saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, setelah dikonfrontir dengan keterangan ajudan yang lain, faktanya Susi mencabut keterangan. Pertama soal anak adopsi Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Kemudian yang kedua tentang TKP isolasi mandiri. Apakah kedua keterangan ini bisa dijadikan dasar bahwa sebenarnya Susi memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta? Ya, betul. Baik. Kita kan mencabut, tapi kalau sudah mencabut ya sudah, karena tidak perlu diteruskan. Karena inilah yang harus dipahami bersama di dalam suatu persidangan, Mas. Apalagi tadi Pak begitu menyampaikan, ini kan sebagai ART ya, urusan rumah tangga ya, dihadapkan pada suatu sidang di mana ada majelis hakim, ada penuntut umum, penasihat, itu suatu yang luar biasa kan itu. Artinya ada suatu keraguan, kebingungan gitu loh. Sehingga hal-hal inilah yang perlu dikembangkan dalam suatu pembuktian. Ingat, dalam suatu pembuktian itu kita ada namanya beyond a reasonable doubt. Beyond a reasonable doubt itu adalah bahwa suatu keterangan yang diinginkan oleh hakim itu yang
termasuk logika. Yang diinginkan ya objektif terhadap perkaranya. Yang diinginkan adalah suatu yang jelas, tidak ragu-ragu. Nah ini tampaknya keterangannya ragu-ragu, berpikir kan itu loh. Sehingga dalam hal seperti ini kelihatan sekali antara keterangan satu dari berita acara itu melompat-lompat. Disinilah ketahuannya Susi terjadinya suatu sedikit kebohongan. Tapi itu yang wajar Mas, karena di dalam suatu persidangan itulah yang mungkin muncul. Apalagi ada kepentingan bahwa perkara ini sejak awal memang ada unsur rekayasa. Yang rekayasa dilakukan oleh penegak hukum dalam arti bahwa hanya Polri yang terkait dengan beberapa kombes penegak itu terbuka semua. Yang ART kan belum. Sehingga tanda petik sisa-sisa terkait rekayasa itu masih melekat pada S, apalagi S dalam kehidupannya sehari itu melekat pada Bu PC, sehingga mau tidak mau ada ikatan emosional ketika keterangan-keterangan tersebut sedikit mendiskreditkan pada Bu PC. Dia tidak tahu bahwa ini untuk kepentingan pro justisia kan itu loh, tapi begitu diancam dan disandingkan dengan keterangan lain, dia akhirnya menarik pengakuan. Gitu, Pak. Baik, Prof. Hipnu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa kemudian pihak yang dalam tanda kutip memberi perintah kepada Susi untuk memberikan keterangan palsu jika memang ada keterangan palsu yang disampaikan di persidangan? Bagaimana nantinya JPU dan hakim bisa mengungkap hal ini di persidangan, Prof. Hipnu? Ya, kan ini kan kedekatannya kan dengan Bu PC, dan selama ini kan Bu PC kan waktu itu kan belum ada suatu penetapan upaya paksa. Bisa jadi ya keluarga dekat dari Bu PC. Karena Pak, mau tidak mau Mbak, semua perkara yang terkait tersangka itu berusaha untuk menghindar, berusaha untuk menutupi. Itu hal yang biasa, suatu positif. Penasihat hukum atau penuntut untuk membuka akhir terhadap permasalahan tersebut. Itu Mbak, ini yang menariknya di situ itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, sudah bisa dengar suara saya? Sudah. Sorry, tadi sinyalnya putus. Oke, iya Pak Kirdi, yang menarik juga pada jalannya persidangan pada hari ini, di mana jalannya sidang juga dipenuhi dengan emosional dari orang tua Yosua dan juga Ferdy Sambo saat meminta maaf. Kalau dari pantauan Anda, apa yang ekspresi-ekspresi yang paling menarik untuk disoroti pada sidang hari ini? Pertama yang kita bisa lihat adalah bahwa ekspresi kedua orang tua Yosua itu benar-benar ini ya, pure emotion ya, real. Dari tarikan wajah dari ibu ya, itu sangat, itu sedih, udah sedih, itu nangisan asli deh, udah gitu. Sementara bapaknya terlihat walaupun dia berusaha tegar dengan ngomong, tapi tarikan samping kanan kiri alis dan bibirnya itu udah jelas dia sedih. Dia cuma berusaha tegar aja. Jadi kalau dibilang bahwa dia sedih, saya nggak usah ditanya, jangan gitu ya. Dua orang itu sedih, wajar karena orang tua almarhum. Nah, tetapi yang kita menarik adalah dari sisi PC dan FS. Nah, PC dan FS ini rata-rata ketika dalam proses mendengar kesaksian dari kedua orang tua Yosua, itu rata-rata lebih menghindari paparan visualnya. Dia tidak mau melihat gitu loh. Tidak mau lihat. Bisa jadi karena istilahnya kalau melihat bisa jadi mereka juga bisa merasakan renyuh dalam hal itu, dan itu mungkin kalau dari sisi Ibu PC dia berharap untuk tidak tumpah gitu. Sebagai seorang ibu sama, walaupun kemudian ketika dia menyatakan permintaan maaf tumpah juga akhirnya. Sementara FS kan kita tahu dari awal kalau kita perhatikan kepercayaan dirinya luar biasa sekali. Untuk dia menjaga kepercayaan dirinya dia tersebut, dia harus kemudian tadi nggak usah ngeliat gitu. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah berikutnya adalah permintaan maaf dari FS itu yang sebetulnya buat saya dari statement yang dia sampaikan bahwa dia minta maaf atas kejadian, dia nggak mau ada kejadian tersebut, tapi dia itu benar-benar nggak bisa nahan emosi. Nah, yang menarik adalah kalimat lanjutannya, karena ada sebuah hal yang dilakukan, misalnya atas sebuah peristiwa yang dilakukan sebelumnya gitu. Nah, buat saya itu alasan masuknya, bukan permintaan maaf yang real. Sementara kalau kita bicara PC, nah ini yang baru sedikit saya katakan permintaan maaf yang real itu yang ini. Nah, yang paling menarik adalah bagian akhir dari kata-kata PC, yaitu bahwa saya ikhlas dan siap menjalin sidang ini dan semoga kebenarannya terungkap. Jadi kalau kita lihat tadi yang kalau misalnya sentrumnya ini pada
FS nih semuanya, puzzle ini semua yang megang kendali itu FS, dimana dari FS ini ditarik itu ke R, ditarik ke E, ditarik ke J almarhum, ditarik kemudian ke Kuat Ma'ruf, ditarik ke Siti, ditarik ke PC, sehingga yang benar-benar mengerti semuanya mau digerakkan biar kemana ini FS. PC cuma salah satu pemain di dalamnya. Dan buat dia jadinya skenario ini kalau terungkap apapun itu nantinya, karena ingat bahwa dasarnya kita berpijak bukan pada skenario yang mereka tawarkan, pada skenario pelecehan seksual. Itu adalah skenario yang ditawarkan oleh para pelaku. Kita harus melihat secara netral bahwa itu bisa benar, betul, bisa juga tidak. Dan kalau kita berpatokan pada tidak, maka PC pun siap misalnya, ya udah kalau terungkap nanti terungkap deh gitu. Tapi kalau pun benar, ya PC juga siap dijalanin. Kan itu dari inti dari kalimat yang tidak terucap tapi tersirat dalam kata-kata permintaan maafnya PC. Itu yang saya lihat. Baik, Prof. Hipnu, sebenarnya apakah permintaan maaf terdakwa bisa berdampak pada jalannya persidangan atau ini murni hanya tanggung jawab moral kepada keluarga korban? Ya, permintaan maaf dalam suatu perkara pidana tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Jadi hukumnya tetap berjalan. Permintaan maaf sebagai bentuk manusiawi yang secara sosiologis nanti dalam pertimbangan hukum hakim akan bisa meringankan, bisa loh, tidak pasti bisa, karena di sana nanti ada faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan, satu, ada suatu penyelesaian yang sangat dalam terhadap kejadian seperti ini. Kedua, faktor yang meringankan, kedua, berjalan lancar, bersifat sopan. Ketiga, terkait dengan membantu, jadi tidak berbelit-belit. Nah, ketika tidak berbelit-belit, kemudian sopan di dalam persidangan, kemudian adanya suatu penyesalan yang luar biasa, Mbak, itu biasanya menjadi meringankan terhadap putusan yang dijatuhkan, bukan menghilangkan pidananya. Ini yang harus dicatat sih. Jangan sampai permintaan maaf itu menjadikan sifat melawan hukum. Enggak, sifat melawan hukum tetap, pidananya tetap, tapi meringankan ketika nanti suatu saat putusan dijatuhkan. Tapi itu juga masih panjang, maka baru awal, belum pada pembuktian-pembuktian yang lainnya. Apakah dari keterangan-keterangan yang dilakukan oleh terdakwa FS mungkin memberikan suatu pembelaan, belum tahu. Tapi kalau nanti tadi dikatakan bertanggung jawab penuh, artinya akan melakukan suatu kejahatan dengan kesadaran penuh, dengan pembuktian-pembuktian yang tidak ada pembelaan yang signifikan, insya Allah itu menjadikan faktor yang sangat meringankan. Itu Mas, Mbak. Oke, saya kembali ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, dalam persidangan ini kan banyak sekali keterangan yang diberikan oleh para saksi yang memang butuh diuji kebenarannya atau butuh juga dikonfrontir dengan alibi-alibi dari para pelaku dan juga saksi yang lain. Nah, jika kita lihat tadi ketika Putri Chandrawati menyampaikan permohonan maaf, Ferdy Sambo terlihat ekspresinya agak sedikit sedih begitu. Kalau dibaca, apakah itu betul ia merasa sedih atau memang mencoba untuk memperlihatkan kesedihan agar bisa dinilai oleh semua orang yang hadir di sana? Buat saya itu ekspresi sedih beneran dari seorang Put PC yang juga merasakan sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya sih. Dan perlu kita garis bawahi juga, sebetulnya J itu kan sangat dekat dengan keluarga FS dan PC. Sudah dianggap anak sendiri loh. Bayangkan bahwa seorang PC harus tanda petik juga kehilangan seseorang yang tadinya dekat. Jadi itulah yang saya sebut tadi, bahwa ada sesuatu yang nggak kita ketahui yang diketahui oleh PC. Yang dimana ada, ini skenario apa nih yang mereka ketahui di belakang, yang sehingga PC-nya sendiri sebenarnya sudah nothing tulus. Udah istilahnya saya juga nggak salah-salah amat kok, istilahnya kalau misalnya itu bahasa saya ya, opini saya tentang kalau misalnya dia harus bicara dengan sebuah kata-kata lain, ya saya juga nggak salah-salah amat kok, mau terbuka deh gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi buat saya itu pure sadness, itu memang sedih beneran. Baik, sangat menarik tentunya persidangan ini untuk terus disimak.